Halo adik-adik, apa kabar kalian? Setelah libur panjang karena negeri kita sedang dilanda oleh virus corona. Virus corona yang sering disebut dengan COVID-19 atau COVID-19. Pasti sering nonton di TV ya. Ikuti perkembangannya. Memang virus corona ini belum bisa diselesaikan. Karena ini adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan. Bahkan sampai para ahli pun belum menemukan vaksinnya. Nah, adik-adik, masalah virus corona ini mengingatkan kakak pada sebuah kisah di dalam Alkitab. Itu seorang pegawai istana yang juga mengalami sebuah masalah yang tidak bisa dia pecahkan sendiri. Walaupun dia kerja di istana, jabatannya tidak menjamin bahwa dia akan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Mau tahu masalahnya apa? Nih, perhatikan ya cerita ini dengan baik-baik. Pegawai istana itu mengalami masalah yang tidak bisa dia pecahkan sendiri, yaitu anaknya sedang sakit keras. Dalam Alkitab menuliskan bahwa anaknya itu sedang demam tinggi. Nah, ketika dia bicara dengan istrinya, dia bilang gini, "Bu, saya harus ketemu dengan Tuhan Yesus. Saya harus panggil dia dan datang ke sini dan dia menyembuhkan anak kita." Istrinya bilang begini, "Pak, emang Tuhan Yesus mau datang ke sini?" Sudah bilang begini, "Ya saya harus panggil dia." "Ya udah Pak, pergi sana, panggil Tuhan Yesus." Akhirnya dia berlari. Dia berlari. Dia pergi mencari Tuhan Yesus. Karena dia tahu di kampung sebelah Tuhan Yesus sedang berkunjung. Ketika dia berlari, dia capek sekali berlari. Dia ingin masalahnya cepat selesai. Dia ingin Tuhan Yesus menyelesaikan masalahnya, yaitu menyembuhkan anaknya. Adik kamu tahu bahwa sejak kamu dilahirkan, kamu juga sudah menghadapi sebuah masalah yang belum bisa terpecahkan. Adik-adik tahu masalah apa itu? Itu adalah dosa. Dosa belum ada satupun yang bisa memecahkannya. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Kamu tahu dosa itu apa? Seperti yang kakak suka kasih tahu sama kamu, bahwa dosa itu adalah segala sesuatu yang kamu pikirkan, yang kamu ucapkan, yang kamu lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kamu tahu kan contoh dosa yang diucapkan, yaitu mengucapkan kata-kata kotor, memaki, ya kan, marah, gitu. Terus yang dilakukan, contoh dosa yang dilakukan adalah memukul, mencubit. Terus yang dipikirkan apa? Kamu merencanakan untuk mengambil barang teman kamu, tapi kamu belum mengambilnya, hanya di pikiran. Itu sudah dianggap sebagai dosa. Apalagi kalau kamu mengambilnya, ya, itu adalah dosa. Nah, bagaimana dosa ini bisa diselesaikan? Tidak ada yang mengajari kamu untuk berdosa. Tidak ada yang mengajari kamu untuk mencuri, tapi kamu tetap mencuri. Tidak ada yang mengajari kamu untuk marah, tapi kamu marah. Itu karena firman Tuhan berkata bahwa kita ini sudah dilahirkan dari dosa. Dan firman Tuhan lagi berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa. Kakak, kamu, orang tua kita, teman-teman kita, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus telah berbuat dosa. Dosa adalah sebuah masalah yang sangat mengerikan dan tidak bisa kamu selesaikan sendiri. Kamu membutuhkan pertolongan. Setiap orang di dunia ini tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Setiap orang yang berdosa, dia membutuhkan pertolongan untuk menyelesaikan atau untuk membereskan dosa yang sudah dia buat. Bagaimana dengan cerita kita tadi tentang seorang pegawai istana? Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia bilang begini, "Tuhan Yesus, tolong, anak saya sedang sakit keras, dia demam tinggi." "Hah? Ya sudah, pulang, anakmu pasti sembuh." "Tapi saya mau Tuhan Yesus datang ke rumah saya untuk menyembuhkan anak saya." "Loh, kenapa begitu? Kan Tuhan Yesus sudah bilang, pulang, lihatlah anakmu pasti sudah sembuh." Tapi dia bilang, "Tuhan, cepatlah ke rumahku, sembuhkan anakku." Ayo, Tuhan Yesus bilang apa? Di dalam Yohanes pasal 4 ayat
48. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya?" Wow. Dia bilang begini, "Emang kalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya? Saya kan suruh kamu pulang dan lihat anakmu pasti sembuh." "Tapi Tuhan Yesus, saya pengen Tuhan Yesus ke rumah." "Pulang dan lihat anak kamu." Pasti pikiran orang itu bilang, "Emang Tuhan Yesus sedang mengasihi saya ya? Tuhan Yesus tidak peduli dengan anak saya ya? Kasihan anak saya tahu." Tuhan Yesus bukannya tidak peduli. Tuhan Yesus mengasihi orang itu. Justru orang itu tidak memahami dan tidak mengerti apa maksud, apa tujuan, dan apa yang Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus sangat mengasihi pegawai istana itu. Tuhan Yesus hanya ingin pegawai istana itu punya iman dan percaya dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus menginginkan orang itu memiliki sebuah iman atau percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengasihi pegawai istana itu, kalau Tuhan Yesus peduli dengan pegawai istana itu, apa Tuhan Yesus tidak peduli dengan kamu, dengan keadaan saat ini? Tuhan Yesus juga peduli dengan kamu. Tuhan Yesus juga mengasihi kamu. Bagaimana dong Kak, kalau dia mengasihi kok virus corona tidak pergi? Kita butuh yang namanya proses. Pegawai istana itu terus meminta kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Dia bilang, "Tuhan tolonglah, datanglah ke rumah saya sebelum anak saya mati." Tapi Tuhan Yesus menyuruh dia untuk pergi dengan berkata bahwa anak kamu itu sudah sembuh. Firman Tuhan berkata, di dalam Alkitab mengatakan bahwa orang itu percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya dia pergi. Dia pergi. Lari-lari itu. Lari-lari jauh sekali. Dia pengen lihat anaknya benar apa. Karena dia percaya. Kita harus juga memiliki iman yang sama seperti yang dilakukan oleh pegawai istana yang ada di dalam cerita Alkitab hari ini. Karena kita membutuhkan iman yang kuat untuk menyelesaikan masalah tentang dosa yang mengerikan itu. Firman Tuhan berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau Tuhan Yesus tidak menumpahkan darahnya di kayu salib, maka kita tidak pernah diampuni dari dosa kita. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup, hanya Tuhan Yesus yang bisa, dan hanya Tuhan Yesus yang mampu melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Jadi kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk menyelesaikan masalah dosa yang mengerikan ini. Supaya kita terbebas yang namanya hukuman dosa. Kamu tahu hukuman dosa apa? Terpisah dari Tuhan Allah selama-lamanya. Kamu sih tidak mati, tapi ketika kamu berdoa, itu mental. Tidak didengarkan oleh Tuhan, sudah dibentengi sama dosa. Tapi ketika sudah dilepaskan, dosa-dosa itu sudah dihapuskan, maka ketika kamu berdoa, Tuhan akan mendengarkan kamu dan menjawab kamu tepat pada waktunya. Nah, bagaimana dengan pegawai istana tadi? Dia sudah pergi, habis bertemu dengan Tuhan Yesus, dia sudah pergi. Dia melihat anaknya karena dia sudah percaya dan sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi di tengah jalan dia bertemu dengan pegawai-pegawainya. Oh, dia punya pegawai juga loh. Wah, hebat nih orang. Dia pegawai di istana, dan di istana dia juga punya pegawai. Nah, dia pergi dan bertemu dengan pegawainya. Mereka bilang begini, Tuhan, anakmu sudah sembuh, anakmu sudah hidup kembali. Senangnya minta ampun. Kamu pasti senang kan kalau sembuh, apalagi orang tua kamu. Kamu bisa bermain, bisa sekolah, ya kan? Senang kan kalau virus corona ini berlalu? Senang kan kalau kamu tidak mendengarkan lagi tentang pasien-pasien virus corona? Ketika itu dia sudah pergi. Dia pergi berlari lagi dengan pegawai-pegawainya, dan dia sampai di rumah dan memeluk anaknya. Wow. Dia memeluk anaknya, dia mencium anaknya karena dia senang sekali. Karena anaknya sudah sembuh. Wow, hebat ya. Orang punya iman dan percaya dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Memiliki iman percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kamu. Tuhan juga senang melihat kamu ketika kamu terlepas dari dosa. Tuhan juga senang, Tuhan merangkul kamu,
Tuhan memeluk kamu ketika Tuhan melihat kamu bertobat dan menjauh dari dosa. Tuhan ingin kamu hidup bersama-sama dengan Dia. Mari adik-adik, kita terus percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan takut, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kamu kekuatan dan kemampuan untuk boleh melawan yang namanya dosa. Nah, adik-adik, bagaimana perasaan kamu setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini? Apakah kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu? Apakah kamu sudah meletakkan iman kamu kepada Tuhan Yesus yang sudah melepaskan kamu dari dosa? Kamu sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dan kamu mengakui bahwa kamu itu adalah orang berdosa. Dan kamu butuh Tuhan Yesus untuk menebus kamu dari dosa, untuk melepaskan kamu dari dosa. Adik-adik, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan kamu hidup yang kekal untuk selamanya ketika kamu percaya kepada Tuhan. Berdoa teruslah kepada Tuhan untuk memohon petunjuk, untuk memohon pertolongan, untuk memohon kekuatan, supaya kamu tetap percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kamu. Adik-adik, ketika kamu dicobai dan memiliki masalah yang tidak bisa kamu selesaikan sendiri, maukah kamu untuk mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kamu dan menyerahkan masalah kamu untuk diselesaikan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mau kamu tetap percaya dan hidup beriman di dalam Tuhan Yesus dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kamu. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, kakak percaya bahwa kamu sudah diberkati. Untuk itu, mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalamu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah selesai untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami kekuatan serta kemampuan untuk boleh melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Berkati kami dan berkati negara kami.